warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, amma ba'du. Al-Mukarramun para alim, pertama Bapak DKM dan stafnya, Bapak RW dan stafnya, Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami hormati. Puji syukur alhamdulillah kita masih bisa waktu di kesempatan ini untuk sama-sama menjalankan ibadah sholat sunnah tarawih. Tadi sholat wajib Isya, dilanjutkan sholat sunnah tarawih. Kita berharap semua amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang ini, materi yang akan saya sampaikan mungkin di luar tarawih ini. Karena semalam saya mohon untuk diralat, karena yang saya sampaikan semalam itu bukan juz awal tapi jilid yang pertama yang berbunyi sabda Rasul, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Akan tetapi saya mohon maaf, Bapak Ibu Mas kameramen ini dihapus saja itu dulu karena berdampak yang pemirsa yang melihat tidak akan sedikit tidak baik. Jamaah Ibu sekalian, materi yang akan saya sampaikan ini adalah tentang sholat. Sholat itu wajib 5 waktu. Puasa Ramadan juga wajib, sholat juga wajib. Karena dalil qat'i Al-Quran juz awal itu biasa sampean baca, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Bagi orang-orang yang beriman kepada yang gaib termasuk Allah, wa yuqimunas shalah, dan dirikan salat ila akhiri al-ayat. Tentunya sebelum kita menjalankan salat, kita terlebih dahulu wudu, karena salat itu harus bebas dari 2 hal. Yang pertama bebas dari hadas kecil, yang kedua hadas besar. Itu harus bersih. Hadas kecil, contoh kita kentut misalkan, kita harus wudu. Hadas besar, kita harus mandi junub. Nah, itu. Nah, sebelum kita menjalankan ibadah sholat, syarat sahnya sholat diantaranya adalah berwudu. Nah, wudu itu dengan dalil yang qat'i, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini jelas. Jadi kalau kita merujuk dalam ini ayat itu mudah dan gampang. Karena diawali dengan niat terus membasuh muka, niat dibarengkan membasuh muka. Nawaitul wudu alirafil hadasi lillahi ta'ala. Nah, di dalam wudu itu ada sunnah wudu yang disunahkan. Jadi wudu juga ada sunnahnya. Kalau kita membuka kitab yang kecil saja, Sabilun Najah misalkan, yaitu agak sedikit rinci. Disunahkan untuk membasuh tangan yang ada jarinya 5 ini. Nah ini. Dengan kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Nah ini. Karena barangkali tangan kita itu baru saja dari mana, memegang apa dan memegang apa, agak kotor. Mau kita berdoa kepada Allah, jangan sampai kita tergoda dalam hal wudhu ini kepada setan. Karena kalau setan kalau puasa kan diikat. Tapi setan yang kepalanya hitam kan nggak diikat. Iya, kitanya itu di kepalanya hitam. Jadi kita disunahkan untuk membasuh tangan yang 5 jari ini supaya bersih. Karena kita akan menghadap Allah.
Yang kedua, kita disunahkan untuk berkumur. Berkumur itu penting karena kita akan berdialog langsung kepada Allah. Barangkali kita baru makan jengkol, pasti bau. Makan pete, bau. Berbicara dengan sesama manusia aja kalau kita berbau pete kan nggak enak. Apalagi nih kita langsung dialog sama Allah. Berkumur itu yang bersih. Nah, jangan sampai ada sisa-sisa akan menjalankan sholat tadi. Tadi sudah diterangkan sore, kalau ada nyelip sedikit saja itu makanan, terus kita sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, ya, terus ada makanan, terus saya telan kok gurih ini rasa apa ini? Sate, ya kan? Gurih terus kita telan dengan sengaja itu, akhirnya batal. Soalnya sholat sambil makan. Nah itu penting. Maka kalau orang-orang dulu Pak, karena Allah jembung dulu itu, jadi kolah yang agak besar. Sekarang kan ada keran, ya kan? Ada keran. Kalau dulu kan kolah yang gede, ya sesuai dengan apa namanya barometernya sudah dikasih lebih. Nah itu kalau kumur sampai bersih, hati-hati, perlu hati-hati benar masalah wudhu ini. Nah, sesudah kita berdoa tadi yang kita baca tadi, sesudah kita berwudu, lah wudu itu kalau sudah cara ngusapnya jangan kayak anak kecil. Kalau anak kecil kan beras berkaca langsung buka. Padahal wudu itu kan harus dari ujung ini rambut supaya kena, sampai telinga ini ada jendelan supaya kena air, sampai jenggot-jenggotnya kalau punya jenggot. Mula saya nggak punya jenggot, saya cukur terus, ya kan. Meliharanya itu harus kena air. Dibasahi sampai kena air, jangan sampai tidak kena air. Lah wudu itu, lah sehabis wudu disunahkan berdoa juga. Habis wudu jangan terburu-buru. Habis wudu, lah doa wudu itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rinci dalam hal wudu ini. Doanya juga harus dibaca. Ini sunnah. Rangkaian doa-doa ini supaya kita baca agar kita punya nilai tambah. Punya nilai tambah. Dan cara membasuhnya perlu ekstra hati-hati. Seperti contoh tadi membasuh muka dan membasuh tangan, dua tangan ini sampai siku. Kalau menurut ilmu fikih kan dikasih apa? Dilebihkan sedikit. Tidak cukup sampai siku saja tapi dilebihkan. Agar kita ibaratkan kalau kita jalan dengan benteng yang kecil, tidak mungkin kita kalau terpleset. Tapi kalau bentengnya itu besar atau agak lebar, insya Allah nggak kepleset. Nah, inilah pentingnya cara wudhu yang baik dan yang benar harus kita teliti. Sesudah kita berdoa, tadi kita baca tadi, terus kita baca inna anzalna 3 kali. Kalau orang ulama para kiai-kiai, para orang-orang tua dulu itu memang begitu detail. Baca inna anzalna sampai akhir hayat 3 kali. Perlunya apa? Di situ apabila kita air wudhu ini tetes ke bawah, itu jadi saksi dan malaikat mendoakan kepada si fulan yang habis wudhu tadi, mudah-mudahan diampuni ini si fulan. Masya Allah. Jadi sudah kita baca itu doa, wudhunya kita baca doa, terus kita baca doa sehabis wudhu, inna anzalna, terus kita baru sholat. Nah, di dalam sholat itu ada 5 waktu kita kerjakan sehari semalam. Seperti contoh waktu subuh, kita juga menjalankan sunnah qobliyah, misalkan 2 rakaat. Lah ba'diyah subuh itu enggak ada ba'diyah. Sholat zuhur qobliyah sunnah 2 rakaat, ada ba'diyah 2 rakaat. Sholat asar ada qobliyah asar 2 rakaat, ba'diyah enggak ada sholat asar. Maghrib qobliyah dan ba'diyah, isya qobliyah dan ba'diyah. Itulah rangkaiannya dalam menjalankan sholat.
Nah, sudah kita maju ke sop yang awal, kita pasti ada imam. Lah imam di situ pasti menengok ke belakang. Shallu sufakum. Rapatkan dan luruskan dan rapatkan. Agar setelah sampai yang kalau rapat enggak ada setan akan masuk. Karena sholat itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu dasarnya Al-Qur'annya. Ya, sesudah si imam membaca tadi shallu sufakum tadi, jawabannya si jamaah gimana? Sami'na wa ata'na. Siap sang imam, saya untuk merapat dan kita meluruskan sopnya. Lah kalau meluruskan sopnya, insya Allah qad aflahal mu'minun. Nah di dalam Al-Quran sama membaca itu, sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Lah tahap kita ada tingkatan dalam khusyuk. Kalau 100% khusyuk mungkin nggak bisa. Akan tetapi kita berusaha untuk khusyuk itu bagaimana? Yang penting tadi. Karena kalau kita mau beruntung dalam hal sholat, kita harus khusyuk. Nah, bagaimana ada tip cara khusyuk? Kan kita sebelum kita baca itu rukun surat Al-Fatihah. Contohnya kita baca doa. Di ujung doa itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah Ta'ala. Nah kalau kita merujuk ini doa sampai insya Allah tip-tip khusyuk insya Allah walaupun enggak 100% niat karena Allah Ta'ala. Tidak niat apa-apa, tidak karena ini, karena itu, karena enggak. Lillahi ta'ala. Lah terus rukunnya yang dibaca ada pertama surat Al-Fatihah. Lah membaca Al-Quran itu dasarnya warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Artinya apa? Yang bertajwid, yang sudah sampai belajar semua itu. Mula belajar itu hukumnya wajib kata Rasul ya bagi orang Islam baik laki-laki maupun perempuan wajib, bahkan ditambah waqala aidon dapat dari mulai lahir sampai wafat wajib hukumnya itu. Demikianlah mungkin yang perlu saya sampaikan karena ini kultum ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu